kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kita pakai. Oke. Yang paling penting kita harus mendefine input kita. Yang pertama ada H1, kita gunakan pin Arduino di 9, digital 9. Lalu L1 di Arduino digital 4, H2 di digital 5, L2 di digital 6. Oke, selanjutnya kita mengintegrasikan yaitu tombol start, yaitu tombol untuk membuat kita konversi berjalan, itu di pin 8. Dan integrator stop itu di tombol stop itu di pin 12. Untuk sensor turbine itu di 10, di fuse sensor di fuse di nomor 11. Untuk clock untuk menambahkan dari counter itu di pin 13, untuk reset counternya di pin 7. Potensio pengatur kecepatan di A0 ini. Oke. Dengan nilainya mulai dari 0 semua, dari mulai 0, intinya 0, letaknya 0, S1 0, S2 0. S1 adalah pembacaan nilai dari sensor 1 dan S2 sensor 2 kita. Oke. Yang ini adalah dari integrasi input output, inputnya seperti ini, dari H1 sampai 3 input. Yang kedua adalah pembacaan port serial di port 9600 baud rate 9600. Kalau untuk programnya yang pertama mulai kita itu menggunakan pembacaan mulai itu dari digital read pin start tadi, untuk penghentinya dari digital read pin stop. Untuk pembacaan salah satu S1 tadi di turbine dan di S2 menggunakan subdifuse. Oke, lanjut lagi di programnya. Kayak pertama, jika berhenti sekuennya 0 itu intinya itu high, flashnya itu high. Jadi nilai hentinya itu aktif dan nilai restartnya atau resetnya itu juga on. Lalu untuk program jika portnya diam, S1 yang dibutuhkan tuh harus dinilai on atau aktif, mulainya juga harus aktif. Ini jadi sequence. Lalu untuk CW itu S2 nya harus high, dia akan berjalan. Nah, untuk serial perdana pembacaan dari sensor kedua atau sensor diffuse karena sempat mengalami error tidak mau membaca. Oke, yang kedua jika akan melakukan CCW sini itu S1 atau S2 ini, maaf nih S2, sini ada kesalahan. Oke, setelah itu kita buatkan void CCW nya. Control itu adalah nilai dari PID, program PID seperti ini. Oke. Yang pertama, kita menganalogkan dari PM1 membuat H1 dengan nilai PWM1 itu nilainya sesuai dengan pembacaan encoder yang terjadi digabungkan dengan PID, sehingga kecepatan yang dihasilkan dari motor itu saat dua yang diberikan itu sama, jadi menjaga kecepatan motor tetap sama, tetap ada antaranya. H1 low, aduh ya, ini adalah sekuensinya seperti ini. Oke, langsung kita ke PID nya. Oke, untuk P sendiri kita menggunakan nilai 1, I nya 0,3 dan D nya 1. Kenapa yang ini? Karena saat P1 itu hentakannya juga masih smooth dan akses I nya juga masih lumayan. Dan untuk D, untuk deselerasinya dia juga tidak masih perlu tinggi menurut kami, jadi kami menggunakan 1. Kami juga menggunakan 0,3, tapi itu sambungnya tidak pas di sensor. Oke, untuk SP yaitu menjelaskan unlocked E itu dari pin A0 pembacaan potensi. Oke, serial pin PW1 untuk pembacaan potensi. Selanjutnya pembacaan simulasi dan demo akan dijelaskan Mas ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari conveyor dan apa saja yang terdapat dalam isi box ini. Yang pertama, kita menggunakan dua sensor, yaitu yang pertama di sini ada bagian sensor turbine dan di sini ada bagian sensor diffuse. Kemudian kita menggunakan motor DC 24 volt. Kemudian di dalam box ini terdapat yang pertama itu ada driver motor, kemudian ada rangkaian dari kedua sensor yaitu turbine dan diffuse. Kemudian juga
di sini memiliki dua tombol kita. Untuk yang pertama untuk tombol start dan yang kedua untuk tombol stop. Kemudian kita memiliki 3 potensio. Potensio pertama untuk mengatur PWM, untuk mengatur kecepatan dari putaran motor, sehingga saat membawa benda kita dapat mengatur kecepatannya. Dua lagi, potensio dua lagi untuk mengatur jarak jangkauan dari sensor, sehingga kita dapat mengatur seberapa jauh sensor itu dapat mendeteksi. Di sini saya akan memulai simulasi conveyor. Yang pertama, saat tombol start ditekan dan sensor turbin mendeteksi adanya benda, maka conveyor akan berjalan. Kemudian saat sensor diffuse mendeteksi adanya benda, motor akan berputar sebaliknya dan counter akan menghitung. 7 segmen akan menghitung counter. Setelah motor berputar ke arah sebaliknya dan sensor turbin kembali mendeteksi adanya benda, maka motor akan berhenti. Dan kemudian setelah sensor diffuse mendeteksi adanya benda, maka motor akan berputar ke arah sebaliknya dan counter akan mulai menghitung. Dan saat tombol start kembali ditekan dan sensor turbin mendeteksi adanya benda, maka conveyor akan berputar kembali untuk menghantarkan benda. Nah, seperti tadi, saat sensor diffuse mendeteksi benda, maka counter akan bertambah. Begitu terus seterusnya sampai counter menghitung ke angka 9, kemudian akan mereset kembali ke 0. Untuk pengaturan PWM, mengatur kecepatan motor dan PID akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PID. Jadi teman-teman pasti sudah pernah setidaknya mendengar PID itu apa sih dan kegunaannya apa. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ini sudah ada beberapa program PID. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu PID itu kepanjangannya apa sih? Jadi, PID itu mempunyai kepanjangan P untuk proporsional, I untuk integral, D untuk derivatif. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke programnya. Teman-teman bisa lihat di layar laptop ini. Berikut adalah rumus untuk mencari nilai P. Nah, seperti yang saya tunjukkan di kursor ini, yaitu SP adalah MAP. Nilai SP itu sendiri, lalu ada 16, nilai 1000, minus 255, dan 255. Lalu untuk kecepatan, dia adalah out dikurangi out old. Nah, dari sini akan menentukan nilai error, yaitu hasil dari SP dikurangi kecepatan. Itu nanti akan menghasilkan nilai dari P itu sendiri. Nah, lalu kita akan mencari nilai D atau derivatif. Teman-teman bisa lihat di sini, seperti yang saya tunjukkan di kursor, yaitu P dikali error ditambah I dikali error integral ditambah D dikali error dy dx. Itu nanti di sini. Nah, PID lebih kecil daripada 1 dan PID lebih besar daripada minus 1 menghasilkan PID sama dengan 0. Nah, setelah dijumlah di sini nanti akan menghasilkan nilai ideal dari D atau derivatif. Kita lihat di sini. Ini saya tarik garis kuning di sini. Ini adalah program untuk mencari nilai I pada PID atau integralnya. Lalu untuk pencarian nilai D atau derivatif, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti yang saya kasih tanda di sini, yaitu error dy dx sama dengan error dikurangin error old. Lalu error old sama dengan error. Nah, disitu nanti akan menghasilkan nilai dari D atau derivatif. Nilai P yang sudah kita peroleh ini akan kita gunakan untuk
rest time. Jadi pada saat dia posisi mati untuk menuju set point, jadi dia itu kita bisa atur angkanya agar naiknya itu bisa cepat atau lambat. Itu untuk P-nya atau KP. Lalu untuk I atau KI, yaitu digunakan untuk pada saat grafiknya sudah mencapai set point agar dia tidak terjadi overshoot, dan juga untuk menstabilkan pada saat dia berada di set point. Itu adalah fungsi dari KI. Selanjutnya adalah D atau KD, derivatif. Jadi dia digunakan pada saat akan terjadi penurunan pada grafik tersebut, agar dia bisa langsung menurun secara tajam atau menurun secara perlahan sesuai dengan program yang kita kasih atau angka yang kita masukkan ke nilai KD. Oke, di sini saya akan mensimulasikan tentang penerapan PID yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Oke, di sini kita lihat serial plotter di sini. Jika ditekan tombol start, maka akan terjadi perubahan grafik pada serial plotter. Jika ada beban yang berat, maka ada perubahan juga pada serial plotter. Oke. Di sini kita akan mencoba beban berat. Misalkan tangan saya ini adalah beban berat. Jika saya tekan tombol start, maka grafiknya akan berubah. Dan saat kembali dia akan normal. Oke, di sini saya akan mengubah nilai PID-nya. Kita coba setting. Oke, di sini kita akan coba mengubah nilai PID-nya. Kita ubah ke 0, I-nya kita ubah ke 0,8 dan D-nya kita ubah ke 0,9. Kita upload. Oke. Kita start, maka akan terjadi lonjakan dan tidak stabil. Oke, sekarang kita ubah P-nya menjadi 1. Oke, kita upload. Start, maka akan menjadi lebih stabil pada serial plotter.